Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kiai Marketing, bicara bisnis dan investasi. Teman-teman, saya mau sharing pengalaman saya ya. 2 tahun yang lalu mobil expander saya itu ditarik oleh leasing. Dan karena ketidaktahuan saya, mungkin saya juga seperti Anda, panik. Kemudian kita juga nggak ngerti mekanismenya yang benar seperti apa. Akhirnya yang mobil expander saya itu saya serahkan. Dan ketika kita mau ngambil lagi ternyata nggak bisa, teman-teman. Karena apa? Karena ada biaya tarik, biaya blokir, segala macam yang besarnya itu melebihi dari harga pasaran kendaraan expander saya itu. Akhirnya Mitsubishi Expander saya itu saya lepas dengan penuh penyesalan karena saya nggak dapat apa-apa, teman-teman. Nah, saya tidak ingin kejadian itu menimpa teman-teman semua yang ada di sini, ya. Karena kebodohan saya, kekhilafan saya, dan ketidaktahuan saya. Oleh karena itu, saya membuat channel ini khususnya untuk edukasi kepada Anda semua agar Anda itu tidak terjebak oleh leasing, Anda tidak terjebak oleh pinjol, Anda tidak terjebak oleh kartu kredit, Anda tidak terjebak oleh KTA. Bagaimana supaya kita sebagai konsumen itu bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan mereka, bukan menjadi objek yang dieksploitasi. Pada saat marketing menawarkan kita manis-manis, tapi pada saat kita ada masalah, mereka semena-mena terhadap kita. Itu yang saya tidak suka dari leasing, dari pinjol, dari KTA, dan dari kredit bank. Oleh karena itu solusinya memang kita harus tahu, kita harus paham, teman-teman, paham hukum, paham mekanismenya, teman-teman. Salah satunya setelah saya mempelajari adalah ternyata kalau leasing itu mengambil kendaraan kita itu tidak boleh apabila tidak menggunakan atau tidak membawa sertifikat fidusia. Jadi kalau mobil Anda pertama ditarik atau motor Anda ditarik, itu jangan panik ya. Anda sudah menang karena Anda yang membawa barangnya, sedangkan mereka cuma bawa BPKB-nya. Ya. Jadi langkah pertamanya Anda harus tenang. Anda harus tenang, Anda harus percaya diri dan siapkan mental. Ya. Kemudian kalau penariknya datang, debt kolektornya datang, tanyakan dia bawa sertifikat fidusia atau tidak. Ya, kalau tidak berarti dia tidak boleh membawa kendaraan Anda atau unit Anda, sepeda motor maupun mobil. Kalau mereka sampai membawa, maka Anda kasihkan kopi ya, bunyi KUHP pasal 368 tentang perampasan barang. Jadi kalau mereka tidak bawa sertifikat fidusia berarti mereka merampas. Dan fotokopi atau fotokan KTP mereka. Karena dengan begitu kalau mereka nekat merampas, Anda punya bukti fotokopi dan foto, sekaligus Anda bisa langsung lapor ke polisi dan mengadukan mereka. Mereka akan kena pasal pidana, pasal 368 tentang perampasan. Sedangkan hutang itu kan cuma perdata. Mereka akan takut pasti, ya. Pertama itu, kunciannya ada di situ. Kemudian kuncian yang kedua adalah bahwa kita ini tidak berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan leasing, karena leasing nanti akan membawa barangnya kita, akan membawa kendaraannya kita. Oleh karena itu, sebelum debt collector datang, maka sembunyikan dulu kendaraan Anda, sembunyikan, entah di mana supaya tidak tahu. Ya, karena itu masih merupakan hak Anda. Ya, jangan dikasih cuma-cuma. Keenakan mereka itu, ya enggak? Udah kasih bunga kita tinggi, mereka mau kasih biaya blokir, mau kasih biaya penarikan gitu ya, yang besarnya luar biasa. Ya. Jadi langkah kedua adalah Anda setelah tahu bahwa mereka harus membawa sertifikat fidusia, jauh hari mobil atau motornya sudah sampean sembunyikan, sudah Anda sembunyikan di mana yang mereka tidak tahu.
Ya, apakah dititip teman atau ditaruh di gudang atau taruh di hutan segala macam boleh. Ya. Lalu kalau ditanya mobilnya mana, sudah saya simpan, motornya mana, sudah saya simpan. Saya akan serahkan apabila Anda memberikan saya biaya pengembalian barang. Nah, pengembalian motor atau mobil. Jadi dibalik. Kalau dulu mereka semena-mena, mereka sudah narik mobil ataupun motor kita dan mereka masih meminta biaya tarik dan biaya blokir yang kalau mobil bisa puluhan juta, biaya tarik dan blokir itu bisa 10 juta, kalau motor mungkin ya 2-3 juta. Maka kita ganti bales, ya. Kita ganti bales mereka yang harus keluar duit supaya dapat unitnya. Ya, berapa? Ya dinego. Nego sekencang-kencangnya, ya. Misalkan Anda DP 20 juta, Anda minta kalau enggak 10 juta mobil enggak akan saya kembalikan. Ya, kalau mau geger di pengadilan ayo, enggak apa-apa, cuma perdata kok ya. Enggak akan jadi pidana, jangan takut. Ya. Nanti akan ketemu angkanya, misalkan mereka tidak mau dapat 5 juta 10 juta, ya akhirnya mereka bayar Anda 5 juta. Atau berapapun. Asalkan Anda kan dapat kembalian duit, lumayan kan? Ya enggak? Lumayan buat bayar DP mobil lagi atau Anda untuk nutupin kebutuhan lagi. Namanya kita kredit mobil, kredit motor macet itu enggak mungkin disengaja. Mana ada orang yang mau kredit motor atau kredit mobilnya macet. Karena tiba-tiba saja ekonomi kita terpuruk, karena tiba-tiba Anda sekarang kena Covid kayak gini, semua orang lagi pusing cari duit. Ya, seperti itu. Ya. Dan selanjutnya ketika nanti Anda kredit lagi, maka Anda harus belajar dari pelajaran hari ini. Pelajaran bahwa mobil atau motor Anda sudah ditarik. Maka kalau kita kredit mobil atau motor, ya kita harus hitung pendapatan kita lawan pengeluaran kita untuk kredit itu berapa. Maksimal kredit itu 30% kalau diajarkan di kelas keuangan ya. Jadi kalau pendapatan Anda 10 juta ya minimal angsuran itu 3 juta. Jangan nyari mobil yang lebih dari angsurannya 3 juta. Ya, demikian kalau motor sama aja. Jadi itu ya yang paling saya tegaskan dan semoga Anda tidak bingung seperti saya 2 tahun yang lalu. Beneran saya bingung seperti Anda. Anda wajar bingung, pusing, takut. Terus habis itu nggak tahu gimana nih mau serahin mobil atau motor atau enggak ya. Maka Kiai Marketing bilang jangan serahkan bahkan sembunyikan. Lalu pastikan orangnya datang membawa sertifikat fidusia. Sertifikat fidusia itu pengikatan perjanjian kredit Anda yang di situ ada tanda tangan Anda, ada notaris. Nah itu mereka harus bawa. Kalau nggak dibawa berarti nggak bisa narik, nggak boleh narik secara hukum. Kalau mereka ngeyel, kasihkan fotokopian KUHP pasal 368 perampasan. Bisa Anda cari di googling aja, nanti di print. Dengan begitu Anda nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu debat, Anda sudah menang secara power ya. Ya, karena kita ini biasanya kalau udah macet gitu kita merasa power kita itu rendah, lemah, kecil ya dibandingkan dengan orang-orang leasing itu. Makanya semoga kejadian saya ini tidak menimpa Anda dan semoga video ini bermanfaat. Kiai Marketing menerima sedekah, komen, share dan like dari Anda. Semoga saya semakin bersemangat membuat konten-konten yang membela Anda, membela konsumen Indonesia, membela rakyat Indonesia. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.